Di awal tahun 2025, tepatnya hari Kamis tanggal 20 bulan Februari 2025, Bupati Anton STMM dan Wakil Bupati Haji Safarudin Poti SHMM bersama Gubernur, Wakil Gubernur, serta Wali Kota, Wakil Wali Kota, periode 2025 sampai 2030 se-Indonesia, dilantik langsung secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan Jakarta. Pelantikan ini sekaligus menjadi momen bersejarah dalam pemerintahan Republik Indonesia, termasuk Kabupaten Rokan Hulu. Sehari setelah dilantik, Bupati Anton mengikuti retret kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang diikuti oleh Wakil Bupati Haji Safarudin Poti. 5 hari kemudian, di Kompleks Akademi Militer Magelang, dari tanggal 21 sampai 28 Februari tahun 2025, 10 hari setelah resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati, tepatnya tanggal 2 Maret 2025, Bupati Anton dan Wakil Bupati Haji Safarudin Poti baru dapat kembali ke Kabupaten Rokan Hulu untuk melaksanakan tugasnya. Kembalinya pemimpin baru kabupaten ini, di tengah umat Islam melaksanakan puasa Ramadan, disambut antusias oleh masyarakat. Dengan kesenian tradisional burdah dan rebana, dilanjutkan dengan sholat asyar berjamaah dan sujud syukur di Masjid Agung Pasir Pengarayan Islamic Center Rokan Hulu. Allahu Akbar. Pada kesempatan tersebut, Bupati Anton menyampaikan tekad mereka untuk merealisasikan janji politik dan visi misi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Rokan Hulu dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur lebih baik ke depannya. Bupati Anton juga berharap kepemimpinannya dengan Wakil Bupati Haji Safarudin Poti membawa kemaslahatan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Rokan Hulu. Kemudian Bupati dan Wakil Bupati disambut pula secara adat oleh Lembaga Adat Melayu Riau Rokan Hulu dan perwakilan Raja Lima Luhak dengan tepuk-tepung tawar. Selanjutnya, pada tanggal 3 Maret 2025 dilaksanakan serah terima jabatan, sekaligus menyampaikan pidato perdana Bupati Rokan Hulu untuk periode 2025 sampai 2030. Di ruang rapat paripurna DPRD Rokan Hulu, Bupati menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat untuk mencapai visi pembangunan daerah. Pemerintahan yang kuat lahir dari dukungan semua pihak. Pada kesempatan tersebut, Bupati Anton kembali menyampaikan tekadnya untuk menumbuhkan perekonomian daerah dengan memperkuat infrastruktur dan pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di awal kepemimpinannya, Bupati Anton dan Wakil Bupati Haji Safarudin Poti yang selalu disingkat Anton Poti, ditandai dengan terjadinya kondisi efisiensi keuangan secara nasional, baik operasional kepegawaian maupun biaya pembangunan. Maka ke depan ini akan menjadi catatan bagi kami agar kalau ada berhalangan untuk dapat memberitahukan kepada atasannya langsung. Disiplin itu menjadi tolak ukur untuk minggu depan seluruh kepala OPD agar menyiapkan bahan ekspos. Bahan ekspos nanti mengenai jadwal dan waktunya nanti akan ditentukan oleh Sekretaris Daerah. Ditambah dengan defisit anggaran tahun sebelumnya, namun demikian tidak menyurutkan langkah, tekad, serta semangat pasangan birokrasi sejati dan politisi ini untuk melangkah maju membangun daerah yang dijuluki negeri seribu suluk ini. Langkah pertama, Bupati dan Wakil Bupati untuk mewujudkan visi dan misi serta janji-janjinya kepada masyarakat. Di tengah kondisi keuangan yang kurang menguntungkan tersebut adalah dengan melaksanakan berbagai pertemuan yang dimulai dengan konsolidasi ke dalam bersama OPD dan dinas terkait sebagai motor organisasi pemerintahan. Pada apel perdananya tanggal 8 April 2025, sekaligus apel setelah Lebaran menyampaikan agar aparatur pemerintah Kabupaten Rokan Hulu tetap bekerja sebagaimana biasa, disiplin, dan tetap mencari peluang dan kerjasama baik dengan provinsi maupun pemerintah pusat, agar program kegiatan pembangunan tetap terlaksana. Perhatian yang tinggi terhadap aparatur pemerintah ini dibuktikan
di akhir tahun 2025, memberikan SK P3K paruh waktu sebanyak 1.608 orang. Kemudian dengan lintas sektor dan anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah sebagai mitra kerja. Selanjutnya diikuti pertemuan dengan berbagai elemen dan komponen masyarakat, termasuk pihak swasta sekaligus peninjauan ke lapangan, melihat dan mengamati kondisi yang ada, baik melalui acara syukuran dan doa maupun acara resmi pemerintahan, termasuk menampung aspirasi dan usulan masyarakat yang ditemuinya. Adapun visi dan misi yang sudah ditetapkan adalah mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang religius melalui pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan menuju masyarakat sejahtera dan berkelanjutan dengan misi 1. Penguatan ekonomi dan pembangunan infrastruktur serta konektivitas wilayah. 2. Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan tanggap bencana. 3. Pemberdayaan masyarakat religius dan pelestarian adat dan budaya. 4. Peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan dan perlindungan sosial. 5. Pemerintahan yang bersih dan partisipatif, demokratis dan taat hukum. Kemudian agar visi dan misi serta janjinya searah dan sesuai dengan program pembangunan nasional dan Provinsi Riau serta dapat menjawab harapan masyarakat. Maka visi dan misi serta janjinya ini dirumuskan dan direncanakan serta disusun dalam bentuk dokumen resmi rencana pembangunan jangka menengah daerah 2025 sampai 2029 sebagai pedoman sekaligus kompas untuk melaksanakan tugas. Yang selanjutnya secara bertahap tertuang dalam rencana kerja pemerintah daerah RKPD tiap tahunnya, dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan pada perangkat daerah yang ada. Pada tahun pertama, kepemimpinan pasangan Anton Poti di tahun 2025 memprioritaskan program pada bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan layanan publik. Langkah awalnya dimulai dengan menghidupkan kembali wajah kota Pasir Pengarayan sebagai ibu kota kabupaten, dengan melakukan perbaikan jalan dan jembatan, serta rambu-rambu lalu lintas, termasuk perbaikan lampu jalan dan lingkungan, sehingga wajah ibu kota kabupaten menjadi lebih hidup. Ikon Kabupaten Rokan Hulu yaitu Masjid Agung Pasir Pengarayan Islamic Center Rokan Hulu dan Bundaran Ratik Togak, serta ornamen pendukung lainnya diperbaiki, menambah hidup wajah kota dan membuka peluang kesempatan bagi UMKM untuk meningkatkan pendapatannya. Selain itu, dilakukan juga perbaikan dengan pengecatan ulang dan penataan lingkungan Masjid Agung, serta peletakan batu pertama pembangunan EMA Tahfiz melengkapi SMP Tahfiz yang sebelumnya sudah ada, dan fasilitas manasik haji yang bekerja sama dengan pihak swasta, tepatnya perusahaan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu seperti PT Astra Agro Lestari, PT Riau Petroleum Rokan, PT Berkat 1 dan BRK Syariah, dan pengecatan pasar tradisional modern Pasir Pengarayan oleh Surya Dumai Group. Masih di bidang infrastruktur khususnya jalan dan jembatan, di mana jalan di kota Pasir Pengarayan telah mulai mulus. Jalan berlobang dan rusak, termasuk jembatan-jembatan telah diperbaiki. Tidak terbatas di perkotaan saja, Bupati Anton yang telah berpengalaman selama berdinas di PUPR sebelum menjadi bupati mengetahui betul kondisi infrastruktur khususnya jalan dan jembatan di 145 desa kelurahan dan 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, dipelihara sesuai dengan kemampuan keuangan yang ada. Kemudian di bidang pendidikan, di samping tetap terus meningkatkan kualitas pendidikan melalui guru dan pelajar, sesuai dengan janjinya memberikan pakaian Melayu gratis bagi anak baru masuk SD dan SMP se-Kabupaten Rokan Hulu, telah dilaksanakan melalui Dinas Pendidikan, termasuk rehab dan penambahan ruang kelas pada sekolah SD dan SMP yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, memberikan bantuan kepada mahasiswa miskin dan berprestasi, serta terus memantau pelaksanaan makan bergizi gratis bagi anak sekolah yang merupakan program nasional. Perhatian ini disertai dengan pemenuhan alokasi mandatori anggaran melebihi 20% dari APBD Kabupaten Rokan Hulu untuk bidang pendidikan. Selanjutnya di bidang kesehatan, baik infrastruktur maupun pelayanan, mendapat perhatian Bupati dan Wakil Bupati, baik di Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas di 16 kecamatan. Sarana kesehatan terus diperbaiki untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, menghidupkan kembali posyandu di desa, pengobatan gratis di berbagai tempat, program stunting terus digalakkan.
Begitu pula peningkatan terhadap tenaga kesehatan sebagai ujung tombak petugas kesehatan dengan mengadakan kajian untuk mendapatkan pola yang tepat dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Rokan Hulu. Bidang kesehatan termasuk salah satu program prioritas sehingga telah direncanakan penyelesaian RSUD 6 lantai, melaksanakan peminjaman mengingat keterbatasan APBD Kabupaten Rokan Hulu. Di bidang ekonomi kerakyatan, Bupati Anton yang akrab dengan panggilan Bang Anton mempunyai perhatian khusus di samping melaksanakan penataan pedagang UMKM di perkotaan juga memberikan stimulus berupa pinjaman modal bagi UKM yang ada di pedesaan. Dengan pengembalian pinjamannya disubsidi oleh pemerintah daerah, sehingga pedagang hanya mengembalikan pokok pinjaman sementara bunganya ditanggung oleh pemerintah. Mengadakan pasar murah di berbagai tempat, bekerja sama dengan Bank BPR Rokan Hulu dengan program Kurda Asa. Badan usaha milik daerah seperti Perumda Rokan Hulu Jaya dibenahi sebagai pusat pasar modern di Kabupaten Rokan Hulu, baik sarana, fungsi maupun pengelolaannya, yang bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi antara lain Rokania. Selain itu di bidang ekonomi kerakyatan yang menjadi program prioritas nasional, yaitu Koperasi Desa Merah Putih, tetap diurus dengan serius, tetap melaksanakan pembinaan terhadap badan usaha milik desa untuk memantau perkembangan harga bahan pokok. Pemda Rokan Hulu tetap mengikuti perkembangan inflasi melalui Zoom Kementerian Dalam Negeri setiap hari Senin. Bidang sosial kemasyarakatan tidak luput dari perhatian Bupati Anton dan Wakil Bupati Haji Safarudin Poti. Menghidupkan kegiatan keagamaan, surau suluk, pengajian rutin bagi ASN, gerakan sholat subuh berjamaah, mengikuti MTQ, merayakan Hari Besar Nasional dan Keagamaan, serta Hari Besar Daerah termasuk tablik akbar dan hiburan rakyat. Besarnya perhatian Bupati Anton terhadap keagamaan ini ditandai dengan pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji dari Bandara Tuanku Tambusai Pasir Pengarayan ke Batam setelah vakum selama 9 tahun. Adat dan kebudayaan dibangkitkan sehingga Kabupaten Rokan Hulu yang terdiri dari 5 luhak atau eks-kerajaan telah mempunyai rajanya masing-masing. Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Rokan Hulu diperhatikan dengan memberikan biaya operasional dan perbaikan gedung kantor LAM tersebut. Begitu pula bidang sosial kemasyarakatan lainnya, masalah kemiskinan, difabel dan sosial lainnya, bahkan Kabupaten Rokan Hulu telah merencanakan sekolah rakyat yang merupakan salah satu program strategis nasional, hingga pembinaan kepada organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan KNPI, KONI, Pramuka, PMI, dan Karang Taruna. Seiring dengan perkembangan digitalisasi dewasa ini, maka Bupati Anton dalam pelaksanaan pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat telah memulai dengan sistem digitalisasi dan aplikasi, baik di bidang perencanaan dan keuangan dengan SIPD-nya, maupun bidang pelayanan masyarakat seperti EKTP, perizinan, dan pendapatan, serta media sosial dalam rangka mensosialisasikan pelaksanaan program pemerintah kepada masyarakat yang diikuti dengan berbagai aplikasi di berbagai OPD yang ada, sehubungan dengan antisipasi terhadap terjadinya bencana seperti kebakaran hutan dan lahan, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, apalagi Kabupaten Rokan Hulu berbatasan langsung dengan terjadinya bencana besar di 2 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Maka Anton Poti di samping mengaktifkan Dinas BPBD dengan dinas terkait untuk terus memantau kondisi, baik itu pra, sedang, dan pasca bencana, juga melaksanakan rapat koordinasi dengan lintas sektoral seperti Kapolres, Dandim, Kejari, serta laporan ke pemerintah Provinsi Riau yang diikuti dengan surat resmi penetapan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan dengan surat keputusan Bupati tentang kebakaran hutan dan lahan serta bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Rokan Hulu. Masa siaga darurat diberlakukan selama 54 hari mulai 9 Desember tahun 2025 hingga 31 Januari tahun 2026 sebagai antisipasi terhadap terjadinya bencana hidrometeorologi. Agar pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bupati tetap melaksanakan pengawasan terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan, baik melalui pengawasan internal maupun eksternal. Dari berbagai program yang dilaksanakan di tahun 2025, kebijakan yang populer disambut baik oleh masyarakat adalah bidang perbaikan infrastruktur, jalan, dan jembatan,
serta fasilitas umum penataan lingkungan Masjid Islamic Center dan penerangan jalan, serta pedagang UMKM di perkotaan. Kebijakan populis di tahun 2025 lainnya adalah pemberian pakaian, seragam anak sekolah, dan rencana pembangunan RSUD 6 lantai serta peningkatan pelayanan kesehatan, termasuk pengobatan gratis, program di atas menjadi unggulan di tahun 2025 dan pencapaian sebagian visi, misi, dan janji. Sebagai bentuk berjalannya kinerja OPD Kabupaten Rokan Hulu, beberapa keberhasilan diterima oleh Bupati Anton pada tahun 2025. Sebagai bentuk pengakuan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, telah diperoleh penghargaan berupa 1. Daerah berkinerja baik dalam pencegahan dan penurunan stunting dari Kemendagri. Penghargaan dukungan pos bantuan hukum desa atau kelurahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. 3. Penghargaan predikat Kabupaten Layak Anak kategori Madya tahun 2025 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. 4. Piagam Penghargaan Universal Health Coverage. 5. Terbaik ketiga, kategori perencanaan dan pencapaian pembangunan daerah dari Gubernur Riau. 6. Juara ketiga, Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Riau. 7. Penghargaan khusus pemerintah daerah peduli penyiaran dan budaya Melayu radio terbaik dari KPID Provinsi Riau, sesuai dengan motonya Bupati Anton dan Wakil Bupati Haji Safarudin Poti. Bersama membangun negeri, telah dirintis dan terlihat pada tahun pertama kepemimpinannya. Mulai dari Forkopimda, tokoh masyarakat, semua elemen dan komponen masyarakat. Pihak swasta diajak dan dirangkul untuk bersama memajukan Rokan Hulu. Seperti pada HUT Rohul ke-26 tahun 2025, Bupati dan Wakil Bupati melaksanakan anjang sana ke rumah Bupati dan Wakil Bupati terdahulu. Komunikasi dan pertemuan dengan Forkopimda, terjalinnya hubungan baik dengan DPRD, serta berkomunikasi dan bekerja sama dengan pihak swasta. Bersinergi, saling mendukung, berkolaborasi untuk Rokan Hulu lebih baik, dan maju di masa yang akan datang. Iko baru menumen namanya, baru tugug namanya. Tengok kalian Iko. Bolampu warna-warning tugug ratikku. Nampak adik kalian? Oje. Nengonak. Memang sontiang kau jumpa Anton kenyo. Pertama, kita sangat merespon apa yang sudah dilaksanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati, itu menyangkut visi misi yang sudah dijanjikan kepada masyarakat. Terhadap visi misi jalan, Islamic Center, gedung DPRD, dan gedung daerah juga sudah dalam tahap perbaikan. Bahwa 2026 DPRD juga akan ikut turun ke bawah. Kedepannya tidak ada lagi defisit anggaran untuk 2027. Kalau memang pendapatan asli daerah bisa kita genjot, saya yakin defisit itu tidak akan terjadi. Kita harus sama-sama bahu-membahu membangun Rokan Hulu supaya lebih baik ke depannya. Dan kita berharap Rokan Hulu ini menjadi contoh bagi kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Dan saya kasih saran kepada Bupati, tempatkan orang pada tempatnya. Kunci pertama, kita tidak boleh lagi tergantung terhadap APBN. Karena kita tengok sendiri untuk tahun ini aja TKD kita dipotong cukup besar. Oleh sebab itu kuncinya kalau kita mampu untuk menaikkan PAD, saya yakin kita tidak akan berat untuk menjalani tahun 2026 yang di depan mata. Saya sudah melihat daripada Bupati dan Wakil Bupati ingin merangkul masyarakat Rohul itu untuk membangun, meletakkan dasar-dasar daripada tata kelola pemerintahan yang baik itu, menghimpun aspirasi masyarakat, apa sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga Rokan Hulu bisa mencapai titik puncaknya sesuai dengan kemampuan sumber daya kita. Saya dan Bang Safarudin Poti, artinya Anton Poti, belum banyak bisa kami lakukan. Tetap menjalankan apa yang menjadi visi misi kami dengan mencicil pembangunan-pembangunan yang kami janjikan pada saat kampanye dulu kepada masyarakat. Pemerintah daerah dalam hal ini memberikan fasilitas, artinya tempat pelaku UMKM bisa berjualan. Ya, target besar itu yang tadi seperti awal saya sampaikan itu
kenyamanan bagi masyarakat, baik di bidang infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Saya meminta kepada seluruh masyarakat, mohon maaf apabila nanti ada janji-janji kami yang belum tercapai. Berkomitmen untuk tetap melaksanakan apa yang menjadi visi misi kami pada saat kampanye kemarin.